Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah musalla Nurul Hidayah RT 05 Komplek TNI AD Deptak Cibarusari, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh yang saya hormati, rahimakumullah wa a'adakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita juga, keluarga kita dan saudara-saudara kita sekalian oleh beliau diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah. Kita awali pengajian rutin kita hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah dan dengan membaca salawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh orang tua kita, paman dan diri kita, kakak dan adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Khusus untuk almarhumah ibunda tercinta Ibu Hajah Binti Fatimah binti Kiai Haji Jamaluddin binti Haji Abdul Somad, wa khususon untuk ananda tercinta Muhammad Dorjeron dan juga Saifuddin. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini sedang berada di alam barza, semoga selama berada di alam barza selalu berada dalam limpahan curahan rahmat dari Allah SWT, berada dalam kasih sayangnya Allah, berada dalam maghfirahnya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Semoga alam kuburnya Allah diluaskan, dilapangkan, dijebarkan, diterangkan, dijadikan
salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, alaika salawatullah alaika Nabi, salam alaika marhaban marhaban ya Rasul, salam alaika marhaban marhaban tagasha sarafa rusli Muhammad amun mustamirun kullahinin sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu man sallallahu man marhaban salim marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah muslimin jamaah salat Nurhid yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa a'lakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 105 baris yang ke-20 dari bawah telah diterangkan an rajulin min ahli Syam dari seorang laki-laki ini dari ahli Syam. Qala, ia berkata kepada Rasulullah, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, akhbirni bi amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Kata laki-laki ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khabarkanlah atau terangkanlah kepadaku suatu amalan yang dengan amalan tersebut aku dapat masuk ke dalam surga. Jadi laki-laki ini minta suatu amalan kepada Rasulullah, amalan yang dapat menyebabkan dirinya bisa masuk ke dalam surga.
Bagaimana jawab Rasulullah saat itu? Qala, beliau menjawab, kun muadzina qaumi yajma'u bika sholatahum. Kata Rasulullah, hendaklah engkau menjadi orang yang tukang azan. Kun muadzin qaumika, hendaklah engkau menjadi orang yang tukang azan untuk kaummu, untuk wargamu, untuk masyarakat yang ada di kampungmu, yang dengan sebab azanmu mereka dapat melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang yang azan ini pahalanya sangat besar. Semakin banyak yang melakukan sholat berjamaah, maka yang azan ini mendapatkan bagian pahala sholat dari mereka, dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala sholat mereka, karena mereka datang ke masjid sababiahnya, walaupun mereka di dalam hatinya umpama sudah ada niat mau sholat berjamaah di masjid, namun tetap yang azan dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka datang ke masjid. Karena mereka setelah mendengar azan berarti mereka sudah mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, in utik." Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak bisa azan umpama, atau tidak kuat untuk azan? Misal karena sudah sepuh, suaranya misalnya enggak kuat, dengan suara yang tinggi, atau karena mungkin sedang pilek atau sedang batuk-batuk, sehingga tidak bisa mengumandangkan azan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kun imama qaumik yuqimu bika sholatahum. Jika engkau tidak bisa azan, maka hendaklah engkau menjadi imam bagi kaummu, yang dengan sebab engkau menjadi imam mereka mendirikan sholatnya. Boro-boro jadi imam, azan juga enggak bisa. Tapi enggak begitu, boleh jadi azan dia enggak bisa karena suaranya lagi berat, atau lagi ada halangan seperti lagi pilek atau influenza, atau lagi batuk-batuk, atau boleh jadi dia karena memang lagamnya enggak bisa bagus, tapi kalau jadi imam bisa gitu. Maka oleh karena itu kata Nabi, jika engkau tidak bisa mengumandangkan azan, jadilah engkau imam untuk kaummu, yang dengan sebab engkau mengimami mereka, mereka dapat melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi, Pak Ilham Utik, jika aku masih tidak mampu menjadi imam, bagaimana ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, fa'alaika bisawqil awal. Rasulullah menjawab, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat berjamaah dengan berusaha untuk selalu berada di shaf awal, di barisan yang paling depan, shaful awal, barisan pertama dalam sholat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad. Jadi kata Nabi, ketika engkau tidak bisa mengumandangkan azan, maka hendaklah engkau menjadi imam. Dan apabila jadi imam pun engkau masih tidak bisa, maka hendaklah engkau berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah berada di posisi shaful awal, berada di posisi barisan sholat yang paling depan.
sop berikutnya ke belakang. Semakin kita berada di barisan paling belakang, itu semakin kurang afdol. Jadi yang is the best, yang terbaik itu yang berada di sopul awal. Diibaratkan seperti pisang satu tandan, itu kalau yang berada di barisan paling atas, paling awal itu gede-gede pisangnya. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, dan pisang yang berada di barisan paling bawah itu paling kecil. Ibaratnya seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baik saf. Jadi menyebutnya jangan saf. Jangan mengikuti tulisan Latinnya. Memang kalau tulisan Latinnya terdiri dari huruf S, kemudian H, A, F, Sa'ab. Tapi kalau kita mengikuti huruf asli Arabnya itu sof, huruf sod. Jadi sof, tapi sofnya bukan sof buah, bukan sof kambing. Iya, bukan sof kambing. Sof itu bahasa Arab artinya barisan. Kata beliau, khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baik sof, sebaik-baik barisan dalam sholat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah sof awal, barisan yang paling depan. Wasaruha akhiruha, kata beliau. Dan seburuk-buruknya bagi kaum laki-laki adalah sof akhir, sof yang paling di belakang. Itu seburuk-buruknya sof, kata Nabi. Kemudian wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baiknya sof atau barisan sholat bagi wanita adalah sof yang akhir. Ini kalau bagi wanita yang terbaik barisan yang paling belakang kalau bagi wanita, sof yang akhir. Dan seburuk-buruknya bagi mereka, yakni bagi kaum wanita, adalah sof yang awal. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bahwa jika kita ingin menjadi ahli surga di akhirat, maka kita harus bisa dan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pelaku dalam salah satu dari 3 macam opsi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, menjadi tukang azan. Kalau tidak mampu, yang kedua menjadi imam. Kalau masih tidak mampu memposisikan diri di opsi yang kedua menjadi imam, maka yang terakhir menjadi makmum yang selalu berdiri di shaf awal atau di barisan pertama. Itulah jawaban Rasulullah ketika beliau ditanya oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, khabarkanlah, terangkanlah kepadaku amalan yang dengan amalan tersebut aku dapat masuk surga. Rasulullah jawabannya seperti itu. Jadi beliau memberikan 3 opsi, 3 pilihan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengharapkan di akhirat nanti ingin masuk ke dalam surga, tapi selama hidup di alam dunia sekarang ini kita tidak pernah mau mengumandangkan azan. Jadi seumur hidup belum pernah azan, belum pernah azan. Kan sayangnya kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suara. Maka manfaatkanlah suara kita untuk azan, untuk baca Quran, untuk bersolawat. Jangan hanya sekedar kita oleh Allah dikaruniai suara, tapi suara kita nggak pernah digunakan untuk mengumandangkan azan. Suara kita nggak pernah digunakan untuk melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Suara kita nggak pernah digunakan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Malah justru kita oleh Allah dikaruniai suara, di mana suara ini pemberian dari Allah, karunia dari Allah, malah justru oleh kita digunakan untuk
sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi untuk digunakan untuk hal-hal yang berbau dosa seperti bergibah, berbohong, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, itu sangat rugi sekali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya melainkan dari orang yang mengajak kepada Allah, mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak untuk menyembah Allah, yaitu maksudnya azan. Azan ini hakikatnya ajakan kepada kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk menghadap Allah. Maka azan ini adalah merupakan suara yang paling terbaik. Maka hendaklah kita syukuri nikmat bahwa Allah telah memberikan kita suara, kita gunakan. Kita syukuri nikmat suara tersebut dengan cara kita gunakan suara itu untuk azan, untuk baca Quran, untuk bersolawat, untuk memberikan nasihat kepada saudara kita yang pada dasarnya setiap manusia itu butuh nasihat sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jangankan untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah, umpama untuk azan saja tidak mau, sebenarnya dia bisa azan, sebenarnya ada kemampuan, bahkan suaranya bagus untuk memandangkan azan, namun tidak ada kemauan, itu sangat amat disayangkan sekali. Bahkan untuk menjadi makmum pun tidak mau dalam sholat berjamaah, sehingga selama hidupnya di alam dunia selalu melaksanakan sholat munfarid di rumahnya sendirian. Nah, oleh Allah dikasih kaki, sehingga dengan kaki tersebut dapat melangkahkan, telapak kakinya dapat berjalan, namun kakinya tidak pernah digunakan, kakinya tidak pernah dijalankan, dilangkahkan ke masjid atau ke musola untuk sholat berjamaah. Nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diminta pertanggungjawabannya, karena seluruh anggota badan kita itu adalah hakikatnya merupakan amanah, titipan dari Allah yang Allah titipkan kepada kita agar hendaknya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridho, yang Allah suka. Maka ketika kita menggunakan seluruh anggota badan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, maka kita harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Para jamaah, jadi kita mengharapkan di akhirat masuk surga, tapi azan nggak mau, apalagi jadi imam. Jangankan jadi imam, azan pun tidak mau, bahkan jangankan azan, pergi ke masjid pun tidak mau untuk sholat berjamaah, tapi kita mengharapkan masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti ini seharusnya merasa malu bahwa ia ingin masuk ke dalam surga di akhirat nanti, tapi ia tidak mau melaksanakan salah satu dari 3 macam pilihan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni ia tidak mau ikut berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi hendaklah kita berpartisipasi untuk mewujudkan terselenggaranya sholat berjamaah. Terserah kita mampunya apa. Oh, saya mampunya aja, ya lakukan. Itu berarti kita berpartisipasi untuk mewujudkan terselenggaranya sholat berjamaah. Oh, saya mau jadi imamnya saja, silahkan, asal memenuhi syarat bacaan dan nasihat. Karena kata Nabi, aqra'uhum ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang berhak maju
maju ke depan untuk mengimami suatu kaum dalam sholat berjamaah, kata beliau dalam hadis, aqra'uhum li kitabillah, adalah mereka yang paling fasih bacaan kitab Allahnya, bacaan Al-Qur'annya. Silahkan, yang penting kita berikut berpartisipasi mewujudkan terselenggaranya sholat berjamaah. Oh, saya azan nggak bisa, imam nggak bisa, apalagi imam. Ya minimal paling tidak kita jadi makmum lah, jadi makmum dan memposisikan diri di saful awal, di barisan paling depan. Kalau umpama ya jadi makmum pun tidak bisa, azan enggak, apalagi jadi imam, jadi makmum pun enggak, sholat di rumah sendirian terus. Nah ini jadi masalah nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah diriwayatkan oleh Al-Qasim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, yurfa'u lil muadzini mudda sautihi walahu mislu ajri man shallamahu min ghairi ayyam kusah min ujurihim syai'un. Nah, luar biasa ini. Ini hadis. Bagi orang yang azan, sepanjang suaranya di waktu azan, oleh Allah diampuni dosanya. Selama dia mengumandangkan kalimat-kalimat azan, dari mulai kalimat pertama takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sepanjang dia mengeluarkan suaranya dalam mengumandangkan azan, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi dosa-dosanya ya di bahasa Sunda muluk lah, raragagan. Ibarat kita punya badan, kita punya penyakit apa tuh? Hapuran apa namanya sih? Hapuran di bahasa Sundanya. Kudis apa kurang? Kurapan, muluk tuh. Nah, panu ya. Nah, jadi dosa-dosa kita diampuni sepanjang kita suara kita mengumandangkan azan. Itu kata Nabi. Dan baginya walahu, dan baginya mislu ajri man sholamahu, dan baginya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya seluruh orang-orang yang sholat bersamanya. Di seluruh orang yang ikut sholat berjamaah, nah yang azan ini dia mendapatkan bagian pahala sholat dari mereka, dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala sholat mereka. Semakin banyak yang sholat berjamaah, maka yang azan akan semakin untung. Nah, itulah panitia keutamaan azan. Jadi kata Nabi, min ghairi ayang kusok min ujurhim saipun, dengan tidak mengurangi pahala sholat mereka sedikit pun, tetap pahala sholat mereka tetap utuh, walaupun yang azan dapat bagian pahala dari pahala sholat mereka. Nah, itulah yang dimaksud wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, an Khawlah binti Al-Hakam Salamiyati qalat, Sa'ad bin Abi Waqqas menerima dari Khawlah binti Hakam As-Salamiyah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maridu dhaifullah madama fi maradihi, orang yang sakit selama berada dalam sakitnya itu menjadi tamunya Allah. Jadi kalau kita umpama oleh Allah diuji kesabaran kita, keimanan kita dengan dikasih sakit oleh Allah,
Maka di saat kita sedang dalam keadaan sakit dan hati kita sabar menerimanya dengan tetap istiqomah menjalankan sholat dan ibadah lainnya kepada Allah, maka posisi kita sebagai tamunya Allah. Tentu kalau posisi kita oleh Allah diposisikan sebagai tamunya Allah, tentu kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana hanya kita memuliakan tamu kita. Nah, jadi ketika kita oleh Allah diuji dengan dikasih sakit oleh Allah, nggak boleh mengeluh, sabar, berjiwa besar, lapang dada, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh kesabaran dan dengan tetap tidak meninggalkan sholat, dengan tetap tidak meninggalkan ibadah. Kan kita sering dengar katanya, kalau kita dikasih sakit itu dosa-dosa kita diampuni, dosa kita berkurang. Ya kalau sakitnya nggak meninggalkan sholat, ya kalau sakitnya meninggalkan sholat malah tambah dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukan orang yang sedang sakit itu baitullah madama fi maradihi. Dia sebagai tamunya Allah selama dalam sakitnya. Yurfa'u lahu, yurfa'u akan diangkat lahu bagi orang yang sakit kulla yaumin untuk setiap hari amalu sab'ina sahidan, akan diangkat baginya amal 70 orang yang mati syahid. Luar biasa, ini padilah sakit, di keutamaan sakit. Jadi kita kalau dikasih sakit jangan aral, jangan frustasi, jangan apa ya, iya aral. Kan ada orang nggak kuat iman dikasih sakit, akhirnya dia udah frustasi akhirnya